Kita lanjutkan ya. Pada BSL level 2 ini, di samping ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, seperti yang sudah di BSL level 1, maka laboratorium yang memiliki sertifikasi BSL level 2 ini harus memiliki requirement seperti yang satu, itu akses dalam laboratorium itu restricted, jadi terbatas ketika suatu pekerjaan itu sedang dilakukan. Jadi orang tidak boleh mundur-mandir, bukan yang open space gitu. Jadi memang aksesnya sudah dibatasi di sini. Kemudian safety equipment, penggunaan PPE atau APD itu terutama pada jas lab dan juga sarung tangan itu digunakan. Sedangkan goggle sama face shield itu apabila diperlukan juga digunakan. Nah, kemudian semua prosedur yang dapat menyebabkan infeksi dari perantara aerosol atau percikan itu dilakukan dalam biological safety cabinet. Biological safety cabinet di sini gambarnya yang B ini ya. Jadi kalau di lab kita juga punya BSC itu ada di lab 34. Ya, itu Anda nanti bisa lihat. Jadi BSC, Biological Safety Cabinet, itu adalah suatu kabinet yang didesain untuk memberikan suatu proteksi kepada personel, juga kepada produknya, atau barang yang kita, media misalnya yang kita kerjakan, dan juga pada lingkungan. Ketika suatu prosedur itu dilakukan, itu akan kita mendapatkan proteksi. Juga harus ada autoclave atau juga metode sterilisasi yang lain untuk pembuangan. Jadi apa yang dikerjakan itu karena berpotensi untuk menghasilkan infeksi, jadi harus didekontaminasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tidak boleh kita membuang langsung misalnya media dari sel yang sudah kita gunakan, media untuk pertumbuhan bakteri, nah seperti itu semuanya harus di autoclave destruksi terlebih dahulu. Nah, untuk fasilitas konstruksi itu juga harus memiliki pintu yang self closing, jadi harus menutup secara otomatis. Kondisi idealnya seperti itu ya. Juga tentu saja ada sink untuk cuci tangan, kemudian juga eye wash. Ini apa maksudnya? Jadi suatu alat untuk membasuh mata gitu, apabila terkena kontaminasi dari percikan-percikan itu atau terkena mikrob ya. Jadi punya eye wash untuk fasilitas infrastrukturnya. Kita masuk ke BSL level 3. Nah, ketika bekerja pada lab yang didesain untuk BSL level 3, maka mikrobia yang ada di situ yang masuk ke kriteria itu bisa termasuk dalam kategori eksotik ataupun indigenous, dan juga dapat menyebabkan penyakit yang serius atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, melalui transmisi saluran pernafasan. Jadi di sini harus di underline, harus digarisbawahi ya, transmisi melalui saluran pernafasan ini kan sangat mudah ya. Karena kita bernafas setiap detik gitu, bahkan kita tidak sadar ketika kita memasukkan partikel udara itu di situ ada apa saja. Beda dengan kalau kita menelan gitu, udah transmisi dari ditelan atau terkena kulit gitu, itu lebih tidak risiko daripada yang melalui saluran pernafasan. Nah ini misalnya adalah Mycobacterium tuberculosis, atau yang sekarang ini lagi banget karena kita mengalaminya itu ya sudah 6 bulan ini, COVID-19 itu juga termasuk dalam kategori ini. Kalau bagi mereka bekerja di laboratorium yang nanti harus misalnya meneliti utak-atik tentang virus ini gitu, paling tidak memiliki fasilitas BSL level 3 ya. Nah, masih dilanjutkan. Nah, ini lab praktisnya itu mereka yang bekerja gitu, jadi tenaga yang bekerja di lab itu harus di bawah pengawasan medis dan mungkin perlu menerima imunisasi terhadap agen biologi yang mereka kerjakan. Kalau sudah ada imunisasinya ya, ini kita akan sekali lagi bicara kondisi ideal. Kemudian
akses di dalam laboratorium tersebut itu dibatasi dan dikontrol sepanjang waktu. Safety equipment selalu digunakan ya, personal protective equipment, dan juga mungkin diperlukan respirator. Respirator itu apa? Respirator adalah suatu device, protective device gitu, yang akan mengcover atau menutupi bagian hidung dan juga mulut atau bahkan seluruh muka gitu ya. Dan kemudian di respirator ini memfilter udara yang masuk, ada HEPA filter gitu, sehingga bernafas itu aman. Semua yang bekerja dengan mikrobia yang berbahaya seperti ini harus mengerjakan apa-apa itu dengan ini di dalam BSC yang nomor B ini ya. Kemudian konstruksi fasilitas infrastrukturnya itu ada hands-free sink, yaitu tempat cuci tangan yang tidak perlu dipencet-pencet, harus keluar secara otomatis. Kemudian ada eye wash, kemudian juga perputaran udara itu tidak bisa diresirkulasi, jadi harus satu arah. Kalau sudah difilter udah dibuang gitu, jadi tidak boleh diputar-putar gitu ya. Harusnya harus ada directional airflow, satu arah yang mengambil udara ke dalam lab yang udara yang bersih ya. Kemudian yang dari daerah yang kotor juga diambil, dikeluarkan gitu. Jadi ini rute udaranya saja juga harus diperhatikan betul. Nah, entrance di dalam lab ini harus melalui 2 sets of self-closing and locking doors. Di sini ditulis pada, ditunjukkan pada nomor C ini ya. Jadi di belakang orang yang bekerja ini ada automatic door gitu ya, dan itu 2 lapis. Karena memang di sini berbahaya. Ketika ada orang yang bekerja di sini, sudah pasti tidak boleh ada orang lain yang. Oke, nah yang terakhir yang paling tinggi, paling ketat kriterianya adalah BSL level 4. Ini adalah yang level paling tinggi. Nah itu kalau di dunia ini hanya sedikit ya. Di United States itu saja sedikit, di Kanada ada, di Cina ada, di Indonesia saya rasa belum ada. Nah level 4 ini mikroorganismenya itu sangat berbahaya, eksotik ya. Kemudian risiko yang ditimbulkan, risiko kesehatan itu sangat tinggi, kemudian ditransmisikan melalui aerosol. Nah, ini fatal. Kalau sudah terkena infeksi ini fatal dan belum ada treatmentnya, belum ada vaksinnya. Karena itu yang seperti ini, misalnya contohnya Ebola, kemudian virus masuk, memang langka ya, yang langka-langka seperti ini penanganannya harus BSL level 4. Nah, apa saja BSL level 4 itu yang harus dilakukan di situ? Setiap kali akan masuk harus berganti pakaian. Kemudian kalau sudah keluar dari fasilitas itu harus mandi terlebih dahulu. Dan semuanya harus dikontaminasi, semua material yang dipakai. Kemudian safety equipment itu semua harus yang tadi semua yang level 1, 2, 3 tadi dikerjakan semua. Plus biological safety cabinetnya itu ada yang class 3. Jadi biological safety cabinet itu levelnya juga macam-macam. Ada yang BSC, ada yang laminar airflow, ya. Ada juga yang kalau BSC levelnya juga ada level kelas 2, kelas 3 gitu kan. Jadi a gas tight sealed container that is designed to allow for the manipulation of objects, such as substance or infectious disease agents. Class 3 BSCs have a HEPA filtered air supply and double HEPA filters to provide the ultimate protection of personal product and the environment. Nah, jadi ini memang sangat ketat gitu ya. Sirkulasinya, HEPA filternya juga double layer seperti itu. Nah, ini juga pakaiannya juga beda lagi, sangat seperti jumpsuit gitu ya. Jadi full dari atas ke bawah, kemudian air supply
disuplai untuk bernafasnya, kemudian dengan positive pressure, jadi sangat terspesialisasi garmen atau bahan-bahannya itu. Kemudian ini kalau garmen biasa ini kalau ada tekanan udara yang masuk itu mungkin akan rusak, tapi ini didesain memang khusus untuk itu. Nah, fasilitasnya itu zonanya saja juga tertentu, maksudnya zona terpisah gitu. Jangankan gedung, tapi zonanya saja juga sangat terpisah, terisolasi. Kemudian labnya itu sudah dirancang sedemikian rupa, di mana udara masuk, udara keluar, kemudian di vakum, di kontaminasi itu sangat-sangat terjaga. Oke, baik. Tadi sudah ini ya kita sekilas tentang PSL level 1 sampai 4. Nah, sekarang adalah kuis singkat ya, kita coba untuk menjawab pertanyaan ini. Exercise. Caranya gimana? Kita akan membaca dulu kuisnya itu, kemudian saya pause. Kita coba pikir bersama-sama, dan mari kita coba jawab. Exercise yang pertama. Kita harus memilih, ini pilihannya ada BSL 1, 2, 3, 4. Nah, ini ceritanya adalah seperti ini. Misalnya, Anda adalah mahasiswa mikrobiologi, kemudian bekerja pada kondisi di bawah ini. Pekerjaan dilakukan pada lab standar, pada meja atau pada bench, kemudian bekerja dengan non-pathogenic strain dari E. coli. Kemudian menggunakan minimal APD, jadi yang dipakai itu jas, sarung tangan, dan juga goggle. Jadi ini kalau situasi seperti ini, masuknya yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Kita lihat jawabannya. 1 ya, oke. Ya, jadi benar. Jawabannya adalah BSL 1, itu yang paling simpel ya. Semuanya minimal karena resiko infeksinya juga sangat kecil gitu dengan memang non-pathogenic coli. Tidak membutuhkan fasilitas yang terlalu spesial. Ya, sekarang kalau melihat dari yang ini termasuk golongan bekerja di level 1, 2, atau 3, 4 BSL-nya. Sudah jawabannya? Coba kita perhatikan lagi ya. Ini kan menggunakan masker yang sangat tertutup ya, bukan sekedar masker bedah. Kemudian ini terhubung sampai ke sini loh ya. Terhubung ini, belakangnya ada udara. Oke, jadi jawabannya adalah PSL 3. Ini menggunakan powered air purifying respirator. Jadi disuplai dengan udara, kemudian jas hujan, bukan jas hujan, jas lab yang digunakan ini tertutup di bagian depannya. Lanjut. Kalau ini pekerjaan dilakukan pada laboratorium standar dan areanya juga tertutup dan menggunakan PPI untuk mengurangi infeksi yang tidak disengaja. Yang mana? Bisa ditebak ya. Ini lebih tinggi dari yang minimal, tapi karena protective equipment-nya sudah lebih tinggi tadi. Oke, jawabannya BSL level 2. Jadi misalnya kalau bekerja dengan patogen, tapi yang risiko infeksinya moderat, bisa di treatment. Oke, nah yang terakhir, ini udah ketahuan ini dia pakainya full body protection seperti ini. Nah, ini BSL level 4 ya. BSL level 4. The scientist is working within a PSC. He is wearing a full body air supplied positive pressure protective. Baiklah, congratulations. Ini sekarang kita sudah bisa mengenali karakteristik dari 4 biological safety levels. Jadi harapannya ketika Anda nanti masuk di laboratorium,
Ini bekal pengetahuan seperti itu. Harus diterapkan juga ya. Nah, kalau membutuhkan resource yang lain yang lebih lengkap, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, di sini ini, pada dokumen Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories Edition, ini lengkap sekali. Sudah saya downloadkan di, nah, ini ada berapa halaman ini? 400-an halaman. Kalau Anda mau membaca ini secara khusus bisa pakai ini ya. Jadi lebih banyak itu saya akan unggah di Spada, nanti Anda bisa download sendiri untuk dibaca sebagai referensi tambahan. Baik, sekian untuk pertemuan yang pertama ini. Jangan lupa untuk presensi, kita akan lakukan presensi di OJW. Yang kelas pertama adalah Biosafety, banyak sekali ya, ada 69 mahasiswa. Ini tolong segera presensi di sini, dan setiap minggunya juga Anda agar presensi ini. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.